Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan remedial tentang barisan dan deret. Serta saya juga remed SPLTLV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya akan kenalkan nama saya Tripurnama Julianti dari kelas 10-11. Yang pertama itu barisan dan deret. Di sini ada cerita gitu. Seorang pedagang pada hari pertama jualan memperoleh untung sebesar 10.000. Setiap harinya untung yang diperoleh bertambah sebesar 2.000, sehingga untung yang diperoleh pedagang tersebut dapat dituliskan dalam sebuah barisan aritmatika berikut: 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, serta yang lain-lainnya. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Di sini ada keterangannya ya. UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, N-nya itu banyaknya suku. Rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Rumus untuk mencari beda pada barisan aritmatika yaitu B sama dengan UN dikurang 1. Berbeda dengan barisan deret, merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Namun, deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Rumus deret hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Di sini juga ada keterangan tentang deret. SN itu jumlah N suku pertama, UN itu suku ke N, A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, N-nya itu banyaknya suku. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 A sama dengan UN, atau SN sama dengan N per 2 2A plus N dikurang 1 dikali B. Di sini ada contoh soal barisan dan deret. Yang pertama itu, suatu bentuk deret aritmatika adalah 5, 15, 25, 35. Berapakah jumlah 10 suku pertama deret dari deret aritmatika tersebut? Diketahuinya kan N-nya itu 10, U-nya 1 itu sama dengan A sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. SN-nya itu sama dengan 2A plus N dikurang 1 dikali B. Jadi S10 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 10 dikurang 1 dikali 10. 2 dikali 5 itu 10 ditambah 10 dikurang 1 itu 9, terus dikali 10. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi jumlah S10 dalam deret aritmatika tersebut yaitu 500. Contoh soal kedua. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah 10 dan suku ke-6 adalah 20. Lalu tentukan beda deret aritmatika tersebut. Untuk mencari beda yaitu kita pakai rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. U6 sama dengan A plus 6 dikurang 1 dikali B. 20 sama dengan 10 plus 5 dikali B. Jadi B
10/5 sama dengan 2. Jadi beda deret aritmatika tersebut adalah 2. Nah, ini juga ada contoh yang ketiga. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, jadi diketahuinya kan A sama dengan 12, B sama dengan 2, UN sama dengan A plus N dikurang 1 sama dengan B. U20 sama dengan 12 plus 20 dikurang 1, 2 plus 12 ditambah 9 kali 2. Jadi sama dengan 12 plus 38 sama dengan 50. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Yang kedua, saya akan remet tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum dari SPLTFV yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. A3X plus 3 plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, A3 menjadi koefisien dari X, B1, B2, B3 merupakan koefisien Y, dan C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z. Nilai D1, D2, D3 ialah konstanta, sedangkan X, Y, dan Z merupakan variabel. Cara menyelesaikan SPLTFV ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam menyelesaikan SPLTFV, yakni substitusi, eliminasi, dan campuran. Di sini ada contoh soal SPLTFV yang 3 variabel ini. Di sini dia menggunakan eliminasi variabel Z menggunakan 1 dan 2. Jadi ini bisa dilihat hasilnya. Hasil variabel eliminasi yang keempat itu min 8X plus Y sama dengan min 6. Sedangkan yang min X plus 29 sama dengan 57 itu buat eliminasi yang kelima. Kemudian itu disubstitusikan X dan Y ke 1. Di sini sudah ada hasilnya. Kalau Z itu sama dengan 3. Jadi ini ada soal contoh lagi. Ini sama seperti yang tadi juga, ZC itu sama dengan min 3. Lalu ini disubstitusikan 4 ke 3. Y-nya itu hasilnya sama dengan min 5. Substitusi Z dan Y ke 1 itu X-nya itu sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 min 5 min 3. Ini sama juga kayak tadi. Ini lanjutan eliminasi yang tadi. Tadi kan Z itu sama dengan 3. Yang ini X itu sama dengan 1. Lalu substitusi X ke 4 itu Y-nya sama dengan 2. Jadi substitusi X dan Y ke 1 itu Z kan tadi 3 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.